Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Bosowa Education dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Azizah dapat kembali hadir untuk memandu episode kali ini. Dan kalau di episode sebelumnya kita menjelaskan tentang sekolah alam Bosowa, tapi yang kemarin itu tentang sekolah dasarnya saja. Nah, buat yang belum tahu, di sekolah alam Bosowa itu juga ada baby house-nya. Dan yang tepat berada bersama kita kali ini adalah Miss Ina yang akan menjelaskan tentang baby house yang ada di sekolah alam Bosowa. Boleh Miss disapa terlebih dahulu audiensnya? Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan saya Miss Ina dari sekolah alam Bosowa. Oke, Miss boleh tolong ya Miss, kita ini mau menjelaskan mungkin untuk orang tua yang belum tahu atau bahkan orang tua yang sudah tertarik untuk memasukkan anaknya di baby house sekolah alam Bosowa. Mungkin yang pertama Miss, banyak yang nanya nih, kenapa sih bayi itu yang masih berusia 1 bulan, 3 bulan, 5 bulan, yang masih di bawah 1 tahun itu perlu sekolah? Itu kenapa Miss? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanya kenapa sih mereka perlu sekolah, jawabannya kita kembali lagi ke fase di mana kita harus sama-sama mengerti dan menyadari bahwa tumbuh kembang mereka itu adalah momen-momen krusial yang tidak akan sayang sekali kalau kita melewati itu tanpa stimulus yang berarti seperti itu. Nah, tapi di sini yang perlu dipahami juga, sekolahnya ini tidak seperti konsep sekolah yang dia diperdengarkan tentang calistung lah atau huruf atau abjad, tidak, serta-merta tidak seperti itu. Kita fokus ke pemenuhan tahap perkembangan mereka, program-program yang bisa menstimulus tercapainya tahap perkembangan yang maksimal seperti itu. Jadi untuk memaksimalkan pondasi agar mereka siap menempuh jenjang pendidikan berikutnya, alangkah baiknya kalau mereka mendapatkan program yang tepat di usianya, di usia dininya seperti itu. Jadi bukan sekolah yang belajar hitung-hitung atau apa ya Miss, ini sekolah sekali, dalam tanda kutip untuk baby house ya, untuk baby yang masih usia berapa Miss kalau di sekolah alam Bosowa itu? Kalau yang sekarang kita menerima sesuai dengan usia jenjang yang berjalan, itu kita harapannya yang bergabung itu di usia 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas ya Miss, oke. Jadi masih bayi ya Miss, terhitung bayi kalau 1 tahun ke atas atau sudah balita itu Miss? Masih kategori balita sebenarnya. Balita. Harapannya misalnya dengan kemampuan mereka sudah mampu berjalan, sudah mampu berinteraksi, mereka lebih siap mengikuti program yang ada seperti itu. Nah, Miss, kalau di sekolah alam Bosowa di bagian baby house-nya ya, Miss, sebenarnya yang tadi Miss sebutkan tentang tahap perkembangan anak, sering disebutkan ini Miss sama sekolah dasar juga, bahkan mungkin yang di sekolah yang di Bosowa School, yang di SMP dan SMA, kalau ada ternyata tahap perkembangan anak yang ini penting. Kalau yang Miss yang ada di sekolah alam Bosowa, tahap perkembangan anak yang untuk baby itu sebenarnya bagaimana Miss? Nah, untuk tahap perkembangan sendiri kita fokus ke apakah anak itu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya kan tahap perkembangan itu ada banyak, kita bisa melihat dari sisi kemampuan motoriknya, kemampuan bahasanya, sosial emosinya seperti apa. Contoh simpelnya saja kalau di bagian bahasa, tentunya ada loh tahap perkembangan untuk usia segini dia sudah bisa mampu mengucapkan 1 kata, usia 1 tahun sudah bisa 2 kata, usia 2 tahun ke atas sudah bisa merangkai kata menjadi kalimat 3 kata. Nah, ketika anak itu mendapatkan stimulus yang tepat, bahkan stimulusnya sudah tepat sejak janin, sering diajak ngobrol, sering diajak bicara, insya Allah kita akan lebih mampu membuat program-program di mana mereka bisa sesuai dengan tahap perkembangannya. Kan banyak nih Mbak sekarang anak-anak atau apa dalam kondisi karena kondisi kita lebih sering membiarkan mereka bermain secara pasif dengan gadget. Finally mereka mungkin mengalami kondisi di mana mereka bingung, mereka juga belum tentu mampu mengeluarkan kosakata dengan tepat, dan banyak kondisi-kondisi di mana mereka belum bisa melafalkan kata-kata dengan tepat sesuai dengan tahap perkembangannya, atau seringkali mungkin orang sebut misalnya kayak speech delay maybe, dan itu tentunya dengan speech delay itu tentunya misalnya harus berdasarkan penilaian ahlinya seperti itu. Jadi tahap perkembangan apa yang kita lihat tentunya dari berbagai aspek, mulai dari motorik, kognisi, bahasa, sosial emosi, dan kita berusaha membuat program
sesuai dengan tahap perkembangan itu. Jadi untuk orang tua sekarang ya Miss, mungkin orang tua sekarang orang tua milenial ya Miss, Iya, sudah benar. banyak yang melek dengan parenting, sudah tahu atau mungkin setidaknya pernah dengar lah ya Miss, setidaknya tentang tahap perkembangan anak dan hadirnya Sekolah Alam Bosowa tentunya Baby House menyediakan program yang membantu orang tua menstimulus tahap-tahap perkembangan pada setiap anak ya Iya, Miss. benar Oke. sekali. Nah Miss, kalau di Sekolah Alam Bosowa di Baby House kegiatannya untuk balita atau untuk bayi itu apa saja Miss? Nah, ada banyak kegiatan yang sudah kita program secara alur cerita dalam keseharian itu. Jadi kalau misalnya boleh kami berbagi, kalau misalnya kita mau melihat bagaimana anak kita memiliki kemampuan pensil grip yang bagus, motoriknya yang kuat, Memegang pensil ya, yang Miss. mantap di awal di jenjang TK dan SD-nya, tentunya dia butuh stimulus. Makanya iya. setiap hari kami memberikan kertas kosong ke seluruh anak baby kami dengan pilihan berbagai macam, entah krayon, spidol, atau bahkan kayak kegiatan-kegiatan yang mampu melatih daya imajinasi mereka, fine motor mereka, ditambah banyaknya program sensori, mulai dari eye sensory, jelly sensory, bean sensory, kegiatan ublek, kegiatan tuang takar air yang melatih kekuatan lengan, motorik mereka, panca indera mereka seperti itu. Tidak hanya sensory play atau jurnal, kegiatan-kegiatan Sekolah Alam Bosowa juga kita terfokus juga tentunya dengan penanaman nilai-nilai yang dilaksanakan dalam Al-Quran, doa-doa, hafalan surah, bacaan sholat, itu semua kita perkenalkan ke anak, itu by case yang terjadi di lapangan. Jadi perlu kami jelaskan, tidak menunggu mereka TK dulu atau tidak menunggu mereka SD dulu untuk diperdengarkan doa ketika turun hujan, tidak perlu menunggu mereka SD atau TK untuk diperdengarkan syahadat ataupun bacaan sholat. Jadi walaupun bayi usia 1-2 tahun, ketika waktunya sholat, ketika waktunya azan, kami perdengarkan bacaan sholat, surah-surah yang sekiranya memiliki rima, yang misalnya kayak kul huwallahu ahad, itu kan insya Allah lebih cepat terpatri dalam ingatan mereka. Dan doa-doa pun kita laksanakan by case. Jadi kalau misalnya ada satu teman yang tidak hadir, kita doakan laba satu hurin insya Allah. Jadi tidak drilling konsepnya, oke hari ini kita mau belajar doa ini, tidak. Ketika hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi kita bisa cerita bahwa mereka mendapatkan informasi itu dalam kondisi mereka nyaman, tidak terpaksa seperti itu. Luar biasa ya Miss. Masya Apalagi yang biasa kelihatan ya Miss, mungkin ada orang tua yang memang juga masih belum melek tentang parenting atau untuk tahap perkembangan anak, merasa kalau anak masuk TK atau masuk SD itu pasti sudah harus bisa membaca, sudah harus bisa pegang pensil ya Miss. Bahkan hal sekecil pegang pensil itu ternyata lebih baik distimulus dari masih usia balita agar pada saat masuk SD atau TK itu sudah bisa ya Miss. Iya benar sekali. Jadi kalau saya mau berbagi pengalaman, pernah satu kali saya diberikan amanah menghandle teman-teman di SD Sekolah Alam Bosowa. Ada satu siswa kami itu yang dia bilang begini, Miss saya capek nih nulisnya, dan secara penglihatan mata kita dia memang tidak mampu membentuk huruf yang mudah kita baca seperti itu. Setelah kita ulik-ulik, kita ngobrol juga dengan teman-teman, dengan tim, terus kita ajak ngobrol orang tuanya. Apakah dia memiliki banyak momen messy play, kayak momen tuang takar air, mohon maaf, merobek kertas, meremas spons, main play-doh, ataupun menggerakkan kedua motorik tangannya. Misalnya, oh enggak Miss, semenjak kecil saya selalu menjaga dia, enggak boleh kotor, enggak boleh apa. Finally ketika SD, dia tidak memiliki pondasi yang kuat untuk tahan gitu dalam mengerjakan jurnal, mengerjakan proyek-proyek dia seperti itu. Jadi kalau di Sekolah Alam Bosowa, kembali untuk teman-teman yang secara motorik masih membutuhkan banyak stimulus, program main yang kita berikan ya program-program yang bisa menguatkan fine motor mereka seperti itu. Itu kadang yang tidak disadari oleh orang tua ya Miss. Kalau katanya mungkin juga guru-guru yang ada di sekolah dasar pada umumnya berharap kalau anak yang mendaftar di SD-nya itu sudah langsung bisa membaca, sudah langsung bisa menulis, pegang pensil dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu semua harus distimulus dari awal ya Miss. Benar. Kalau misalnya ada orang yang berpikir biar tulisannya bagus ya sudah latih saja terus. Oke hari ini targetnya nulis 5 lembar, nanti tulisnya bukannya pernahkah kita berpikir momen menulis itu akan menjadi momen yang sangat tidak menyenangkan bagi si anak. Dia mungkin akan berpikir ini tuh seperti hukuman, ini tuh seperti konsekuensi. Tulisanku tidak bisa terbaca bukan karena salahku gitu, tapi karena
tanganku tidak cukup mampu untuk tetap stay selama berapa menit seperti itu. Betul. Jadi itu kerennya ya Miss, saya lihat di zaman sekarang ini kita sudah semakin melek tentang tahap perkembangan anak, utamanya mengutamakan golden age pada anak ya Miss, supaya kedepannya ya pasti ini akan berkembang sampai dia dewasa ya Miss, sampai dewasa. Kalau misalnya orang berpikir nggak buat apa dimasukin sekolah usia bayi, usia 1, 2, 3 tahun toddler, buat apa dia sekolah, tuh juga belum bisa kelihatan. Memang ayah bunda teman-teman memang belum kelihatan nih sekarang. Mungkin terlihatnya cuma messy play, main kotor, main apa. Mungkin terlihatnya cuma kayak berlarian kiri kanan, tapi tidakkah kita tahu kita sedang menanamkan banyak hal-hal baik di dalam otak dia dengan konsep yang lebih menyenangkan. Seperti itu. Dengan konsep yang lebih menyenangkan tadi itu Miss. Gimana Miss tanggapannya Miss sekarang? Di Instagram atau bahkan di sosial media sering ada nih Miss, kalau misalnya kegiatan sensory play dan lain sebagainya itu boleh dilakukan oleh ibunya sendiri di rumah bersama anaknya. Apalagi ibu yang punya waktu full di rumah bersama anaknya. Apa bedanya Miss dengan kegiatan sensori yang dilakukan di Baby House Sekolah Alam Bossoa dan yang dilakukan sendiri di rumah? Nah, kalau misalnya mendengar hal tersebut, tentunya saya sangat bersyukur. Kami pribadi juga sangat mendukung setiap orang tua yang ingin mengeluarkan waktunya, effort lebih untuk menemani Ananda bermain di rumah. Tapi kalau kita bertanya bedanya apa sih main sensory play di rumah dengan di sekolah, tentu ada hal yang berbeda. Yang pertama yang akan sulit didapatkan bagaimana kemampuan dia bersosialisasi, main berdampingan dengan teman. Kita perlu pahami usia 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun muncullah usia fase-fase mereka akan egosentris, mereka akan mulai tantrum. Ketika dia dihadapkan dengan lingkungan sosial, insya Allah sejak dini dia akan mendapatkan stimulus tentang berbagi, bergantian, bergiliran, sabar menunggu, belajar untuk menahan emosi yang ada. Bukan menahan, belajar untuk meregulasi dirinya. Misalnya dia lagi marah, tantrum atau apa, tapi dia ingin merebut mainan temannya, bagaimana etika dalam meminta izin, etika meminta tolong, minta maaf, seperti itu. Jadi messy play tentu bisa dilakukan dimanapun, tapi ada banyak momen yang perlu pengayaan yang lebih bersama teman-teman, seperti itu. Jadi bisa dibilang bahkan lebih bagus ya Miss kalau misalnya dua-duanya dijalankan. Ada di sekolahnya, bisa sosialisasi dengan teman-teman sebayanya, pun di rumah juga orang tua tetap aktif memberikan stimulus pada anaknya. Biar bondingnya juga dengan orang tua tetap kuat, anak juga mendapatkan pengalaman main yang lebih kaya dengan lingkungannya seperti itu. Nah, Miss, kalau di Baby House Sekolah Alam itu mulai masuk jam berapa Miss? Untuk bayi kita mulai dari jam 8 sore, jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Bagaimana Miss sistem pengawasan atau pembagian di Sekolah Alam Bossoa nih? Biasa satu kelas ada berapa anak gitu, berapa guru yang menghandle berapa anak gitu? Iya. Jadi kalau rasio siswa di Sekolah Alam Bossoa itu satu guru menghandle 3 siswa. Jadi rasionya 1:3. Jadi kalau misalnya, tapi dengan catatan perlu adanya asisten. Jadi kalau misalnya siswanya datang, insya Allah seluruh kegiatan itu akan didampingi oleh guru, mulai dari mereka jurnal, mereka morning circle, diperdengarkan syahadat, doa-doa lagu sesuai tema. Karena baby house-nya juga ada temanya, ada bukan hanya serta-merta oke, kita berikan hari ini kita main ini yuk, tapi kita punya tema sesuai kebutuhan anak. Jadi misalnya fokus bulan ini kita mau membahas tentang panca indera, atau fokus bulan ini kita mau membahas tentang perasaan. Nah, makanya lagu-lagu terkait perasaan, buku yang kita berikan terkait perasaan, gambar yang kita perlihatkan terkait perasaan. Jadi selalu dalam pengawasan dan pendampingan guru, dan nanti gurunya baru bisa misalnya sholat atau apa kalau anak-anaknya sudah tidur siang. Ada tidur siangnya ya Miss. Dari jam berapa sampai jam berapa tuh Miss? Biasanya setelah sholat zuhur, kan mereka sholat zuhur, setelah itu diajak untuk tidur siang sambil diperdengarkan murotal di kamar tidur bayi. Nanti tergantung anaknya, kalau misalnya lagi deep sleep, tenang bisa 1 jam lebih. Biasanya sih di kisaran 1 sampai 2 jam. Sampai 2 jam ya Miss. Iya. Miss, boleh tolong juga dijelaskan sama seluruh orang tua yang ada fasilitas-fasilitasnya nih Miss yang ada di Sekolah Alam Bossoa. Pastikan kalau dengan semua sensory play yang telah disiapkan atau program yang telah disiapkan, fasilitas yang ada di Sekolah Alam Bossoa tentu sangat memadai ya Miss. Insya Allah untuk
dari segi fasilitas kita berusaha memaksimalkan yang dibutuhkan oleh anak usia dini, anak usia 1 sampai 3 tahun. Kita punya halaman yang luas, fasilitas outdoor di mana anak-anak bisa merumput, merasakan berbagai tekstur pasir, batu-batuan, rumput, bisa mengeksplor berbagai lingkungan dengan melihat hewan-hewan, tanaman, bunga. Terus ada fasilitas playground, mereka bisa bermain di situ, ada trampolin, ada area farming juga. Kalau misalnya tentunya bukan babynya yang diajak farming, tapi kami biasanya berkolaborasi dengan tim TK atau SD, jadi adiknya ikut ngebantu untuk memanen misalnya. Terus fasilitas untuk tidur siang, fasilitas bermain, jadi indoor dan outdoornya seperti itu. Oh iya Miss. Nah kalau di sekolah Alam Boswa nih Miss sudah mengajar di sekolah Alam Boswa berapa lama Miss? Berapa ya? Dari tahun 2015. Sudah lama sekali ya Miss. Nah boleh Miss, saya penasaran nih Miss tentang pengalamannya Miss. Pernah tidak Miss melihat anak yang tidak bersekolah di sekolah Alam Boswa, tidak melewati stimulus-stimulus dan tahap perkembangan yang Miss ajarkan di sekolah Alam Boswa? Bagaimana Miss kiranya tumbuh kembangnya mereka di SD-nya atau mungkin di lingkungan rumahnya? Ada perbedaan signifikan kah Miss? Tentunya ada. Kalau misalnya kita lihat dari segi bahasa, saya pribadi pernah menemani anak-anak yang sejak usia 3 bulan yang sudah bergabung di baby house sejak usia 3 bulan. Itu Masya Allahnya dari segi stimulus lingkungan, stimulus orang tua, Masya Allahnya di usia 1-2 tahun dia sudah mampu menyusun satu kalimat dengan fasih. Dia bisa mengutarakan keinginannya dengan lebih baik dengan fasih. Misalnya, Miss saya lebih mau makan apel saja. Jadi bukan cuma sekedar kata no atau bukan sekedar yes atau tidak, tapi dia sudah mampu mengutarakan keinginannya dalam bahasa yang lebih baik, lebih dapat dimengerti. Dari segi fine motor juga dia lebih siap di jenjang TK dan SD-nya. Terus yang paling ini saya perhatikan juga anandanya lebih saya ada satu momen yang pernah saya sampai terharu itu. Saya pernah melihat satu siswa usia 5 tahun, dia sampai bilang begini ke tim support kita cleaning, dia bilang, Miss terima kasih ya sudah bantu bersihkan mejanya, jadi saya nyaman menulisnya. Itu tuh tim cleaningnya aja kita sampai bilang, Miss saya sudah lama sekali kerja di berbagai tempat, baru kali ini ada anak umur 5 tahun yang berterima kasih dengan saya. Jadi hal-hal sederhana sebenarnya terkait etika, good manners, bagaimana kita bisa menghargai setiap profesi, bagaimana anak itu siap secara motorik, bagaimana anak itu siap secara perkembangan bahasa. Saya saja yang dengar terharu Miss, luar biasa ya, umur 5 tahun ya Miss, Masya Allah sudah bisa mengutarakan rasa terima kasihnya dengan jelas ya Miss, dan membuat orang juga merasa nyaman, merasa dihargai pekerjaannya. Iya Miss, mungkin ini sedikit dari terakhir ya Miss. Ada beberapa orang tua mungkin yang berpikir, untuk apa sih sebenarnya menyekolahkan anak di baby house? Apalagi kalau misalnya untuk orang tua yang bisa full time di rumah Miss ceritanya. Untuk apa sebenarnya mereka harus menyekolahkan anak mereka di baby house gitu Miss? Karena ada banyak momen yang perlu kita perkaya, ada banyak kegiatan yang perlu kita perkaya. Insya Allah baby house sekolah Alam Boswa bisa berupaya semaksimal mungkin untuk menyiapkan mainan yang sesuai dengan tahap perkembangan, buku bacaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi contohnya saja misalnya ketika anak kami lagi di fase dia harus belajar toilet training, dia sedang berada di fase toilet training, maka kita kan perbanyak buku-buku yang membacakan dia buku tentang misalnya aku bisa pakai baju sendiri, aku bisa lepas pakaian sendiri, aku bisa pup dan pipis di toilet sendiri. Terus untuk anak-anak yang misalnya lagi tidak terlalu suka dengan makan sayur, kita perkenalkan buku Aku Mencintai Sayuran dan Buah. Jadi stimulus kita sesuai dengan kebutuhan individu anak. Program kita maksimalkan sesuai dengan kebutuhan anak, bukan program yang kita buat serta-merta ini demi semuanya aja. Jadi oke, tapi kalau misalnya ada satu anak yang memang dia belum ada di fase itu, kita harus memikirkan program individu untuk dia itu apa. Apalagi mungkin untuk orang tua yang bekerja ya Miss, yang tidak bisa full time berada di rumah, menyekolahkan anaknya di baby house sekolah Alam Boswa adalah pilihan yang tepat supaya bisa merasa tenang juga nih kalau anaknya tetap terjaga tahap stimulusnya, tahap perkembangannya ya Miss. Nah, Insya Allah dengan bergabung di sekolah Alam Boswa, kita juga berusaha untuk membangun komunikasi dan kerjasama aktif dengan orang tua, karena kita percaya bahwa guru pertama anak itu adalah orang tuanya di rumah. Jadi kita akan menjadi partner
kami sangat mengharapkan kerjasamanya. Jadi setiap sekali dalam 3 bulan kita berusaha untuk parents meeting, kita bahas apa saja tahap perkembangan yang alhamdulillah sudah tercapai, yang perlu kita maksimalkan, yang perlu stimulus kita perkuat itu apa. Harapannya upaya-upaya kita ini bisa memaksimalkan Ananda tumbuh dan berkembang sesuai fitrahnya dengan bahagia seperti itu. Miss, yang terakhir boleh mungkin disampaikan ke untuk orang tua atau ayah bunda yang sekarang punya anak usia bayi balita, itu apa yang harus mereka perhatikan untuk bisa memaksimalkan tahap perkembangan anaknya masing-masing? Ayah dan bunda, kalau boleh kami berbagi sedikit saran, yang paling pertama kita harus fokuskan bagaimana kita mampu menemani Ananda berkomunikasi dengan aktif, memberikan respon untuk apapun hal yang dia lakukan agar terciptanya pemaksimalan tumbuh kembang dari segi bahasa. Yang kedua, berikan mereka banyak kesempatan untuk bermain aktif, bukan bermain dengan screen time. Bermain aktif adalah maksudnya berikan mereka kesempatan untuk mengeksplor berbagai hal dengan seluruh indera yang dia punya, bermain tuang isi, berikan mereka banyak kesempatan bermain dengan air, pasir, benda yang ada di sekitar mereka, dan tentunya berikan mereka kepercayaan dengan selalu membantu mereka, membacakan mereka buku, memaksimalkan tumbuh kembang dan mainan-mainan yang sesuai dengan tahap perkembangan. Karena tentunya kalau misalnya kita tidak memiliki ilmunya, terkadang kita sebagai orang tua yang memiliki kelebihan, kita mau membelikan banyak sekali nih mainan untuk anak kita, tapi kadang kita belum tahu apakah ini udah sesuai dengan umurnya atau seperti apa begitu. Jadi penting sekali kita mengetahui tahap perkembangan anak, penting sekali kita duduk bersama mengobrol, dan insya Allah kalau ayah bunda berminat, kami sangat terbuka mendapatkan kunjungan dari ayah bunda. Kita bisa ngobrol bersama apakah kedepannya kita bisa berpartner untuk memaksimalkan tumbuh kembang Ananda selanjutnya. Betul sekali, apalagi untuk orang tua yang sudah melek parenting ya sekarang, misalnya ataupun yang belum melek parenting. Ayo nih kita melek parenting untuk anak-anak ya Miss, karena kelihatan ya Miss saat dewasa mana yang pada saat kecil itu ternyata distimulus dengan baik dan mana yang tidak. Terasa ya Miss pada saat dewasa juga. Insya Allah usaha tidak pernah membohongi hasil. Betul ya. Terima kasih banyak Miss sudah berbagi bersama kami di sini. Saya pun yang masih usia seperti ini, rasanya kalau nanti berkeluarga dan lain sebagainya, ini sudah tahu ya Miss bagaimana tahap perkembangan anak dan harus melakukan apa tepatnya. Baik, terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang telah menyaksikan Education Talk Boswa Education. Nantikan episode-episode berikutnya khususnya dari Sekolah Alam, mungkin kita bisa bahas secara khusus nanti ya Miss tentang secara khusus tahap perkembangan anak dari usia segini itu sebenarnya mereka harusnya sudah bisa apa dan lain sebagainya. Boleh nanti ya Miss. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.